Uni Soviet secara resmi dikenal sebagai Uni Republik Sosialis Soviet Bersatu atau disingkat URSS, terbentuk sebagai hasil dari Revolusi Oktober tahun 1917 di Rusia. Revolusi ini dipimpin oleh Partai Komunis Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin. Setelah menggulingkan pemerintahan sementara yang terbentuk setelah Revolusi Februari, Partai Komunis Rusia mendirikan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip sosialis dengan tujuan menghapuskan kapitalisme dan mewujudkan masyarakat kelas pekerja yang setara. Pada Desember 1922, pemerintahan Soviet, Rusia, dan 3 republik Soviet lainnya, yaitu Ukraina, Belarus, dan Transkaukasia sepakat untuk membentuk Uni Republik Sosialis Soviet Bersatu. Uni Soviet menjadi negara sosialis pertama di dunia yang terdiri dari beberapa republik sosialis yang terpisah namun bersatu di bawah pemerintahan pusat yang kuat. Sistem ekonomi Uni Soviet didasarkan pada kepemilikan negara atas sumber daya ekonomi utama. Perekonomian diperencana secara sentral oleh negara melalui rencana 5 tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi ini seringkali membatasi inisiatif individu dan menyebabkan kekurangan dan ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan. Dan berikut adalah fakta-fakta unik tentang negara Soviet yang harus kamu tahu. Uni Soviet yang juga dikenal sebagai Uni Republik Sosialis Soviet adalah negara komunis yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Selama periode Perang Dingin, Uni Soviet menjadi pesaing utama Amerika Serikat dalam konteks persaingan politik, ekonomi, dan militer. Kekuatan militer Uni Soviet didasarkan pada pendekatan yang luas dan kuat terhadap pertahanan nasional. Negara ini memiliki angkatan bersenjata yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan roket strategis. Pasukan darat Soviet terdiri dari jutaan tentara dengan peralatan modern, dianggap sebagai salah satu kekuatan darat terbesar di dunia. Mereka memiliki kemampuan serangan militer yang bagus baik di darat, laut, maupun udara. Selain Uni Soviet, Amerika pun mempunyai pertahanan yang sangat besar. Amerika Serikat sebagai salah satu negara pemenang Perang Dunia II menjadi kekuatan utama di Barat dan mendirikan NATO aliansi militer untuk melawan ancaman Soviet. Amerika Serikat juga menjadi pemimpin blok Barat yang mengadopsi sistem perekonomian kapitalis dan menerapkan strategi kontensif melalui kebijakan melawan penyebaran komunisme. Dalam hal kekuatan militer, Amerika Serikat memiliki angkatan bersenjata yang sangat kuat, termasuk angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat yang modern dan terlatih dengan baik. Amerika Serikat juga memiliki kemampuan nuklir yang besar dengan adanya persenjataan nuklir yang tersebar di berbagai negara sekutu. Dan pada tahun 1947 sampai 1991 adalah periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang Dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat langsung dalam aksi militer, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti blokade Berlin tahun 1948 sampai 1949. Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Krisis Suez tahun 1956, Krisis Berlin tahun 1961, Krisis Rudal Kuba tahun 1962, Perang Vietnam tahun 1959 sampai 1975, Perang Yom Kippur tahun 1973, Perang Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989, dan penembakan Korean Air penerbangan 007 oleh Soviet pada tahun 1983.
Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak berkompetisi melalui persaingan militer, penyebaran ideologi, memberikan bantuan kepada negara lain, kampanye propaganda secara besar-besaran, bersaing di ajang olahraga internasional, dan persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Uni Soviet adalah negara yang berhasil mengirim manusia pertama ke luar angkasa. Pada tanggal 12 April 1961, seorang kosmonot atau sekarang disebut astronot bernama Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang melakukan penerbangan luar angkasa manusia dalam misi yang dikenal sebagai Vostok 1. Prestasi ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam eksplorasi luar angkasa manusia. Uni Soviet pada saat itu berada dalam persaingan sengit dengan Amerika Serikat dalam apa yang dikenal sebagai perlombaan antariksa atau lomba bulan. Keberhasilan Uni Soviet dalam mengirim Yuri Gagarin ke luar angkasa memberikan mereka keunggulan yang signifikan dalam perlombaan ini. Vostok 1 adalah wahana antariksa yang digunakan dalam misi tersebut. Wahana ini adalah kapsul dengan ukuran yang cukup kecil dan memiliki diameter sekitar 2,3 meter. Misi ini didesain untuk memasukkan satu orang kosmonot ke dalam kapsul dan mengorbit bumi satu kali sebelum kembali ke atmosfer dan mendarat dengan menggunakan parasut. Penerbangan Yuri Gagarin dimulai dari situs peluncuran di Baikonur Kosmodrome di Kazakhstan yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Setelah diluncurkan, Yuri Gagarin mengorbit bumi selama sekitar 108 menit, mencapai ketinggian sekitar 327 km. Selama penerbangan, ia melaporkan pengalaman yang mengesankan dan melihat pemandangan bumi dari luar angkasa. Kepiawaian teknisi dan keberanian Yuri Gagarin dalam misi Vostok 1 membuktikan bahwa manusia dapat bertahan dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan luar angkasa. Ini membuka jalan bagi pengembangan dan eksplorasi luar angkasa manusia selanjutnya. Setelah kesuksesan Yuri Gagarin, Uni Soviet terus mengirim astronot-astronotnya ke luar angkasa. Mereka meluncurkan wahana antariksa berawak yang lebih besar seperti Voskhod dan kemudian Soyuz. Selain itu, Uni Soviet juga mencatat berbagai prestasi penting lainnya dalam penjelajahan luar angkasa, termasuk misi pertama yang berhasil mendaratkannya di bulan, mengorbitkan stasiun luar angkasa pertama, dan mengirim misi berawak jangka panjang ke stasiun luar angkasa. Keberhasilan Uni Soviet dalam mengirim manusia pertama ke luar angkasa merupakan pencapaian yang luar biasa dalam sejarah manusia. Ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam eksplorasi luar angkasa, tetapi juga menjadi simbol keunggulan teknologi dan keberanian manusia. Uni Soviet adalah negara yang sangat mengutamakan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa kekuasaannya, Uni Soviet memiliki sistem pendidikan yang sangat berkembang dan luas dengan fokus yang kuat pada pengembangan kecerdasan dan keterampilan teknis. Pendidikan di Uni Soviet dianggap sebagai prioritas nasional dan pemerintah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Salah satu ciri khas sistem pendidikan Uni Soviet adalah pendekatan yang komprehensif. Selain sekolah dasar dan menengah, Uni Soviet juga menawarkan pendidikan tinggi melalui universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Sistem pendidikan tinggi di Uni Soviet didukung oleh program beasiswa dan insentif lainnya sehingga mendorong lebih banyak siswa untuk mengejar studi lanjutan. Uni Soviet juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian. Pemerintah menyediakan dukungan besar-besaran untuk pengembangan dan pembiayaan riset ilmiah di berbagai bidang termasuk fisika, matematika, kimia, biologi, dan teknik. Institut dan laboratorium penelitian ilmiah didirikan di seluruh negara dan ilmuwan Soviet diakui secara internasional karena kontribusi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Uni Soviet juga memiliki program pendidikan teknis yang sangat kuat. Pemerintah menyadari pentingnya keterampilan teknis dalam mengembangkan ekonomi dan industri sehingga mereka menawarkan pendidikan yang luas di bidang seperti teknik mesin, teknik listrik, teknik kimia, dan banyak lagi.
Program seperti ini dirancang untuk memberikan siswa keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam dunia kerja. Pemerintah Uni Soviet juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan peneliti dan ilmuwan untuk berkembang. Mereka menyediakan fasilitas penelitian modern, dana penelitian, dan insentif lainnya untuk mendorong kolaborasi ilmiah dan inovasi. Banyak penemuan dan inovasi penting berasal dari ilmuwan Soviet, seperti pencapaian di bidang antariksa, teknologi nuklir, dan banyak lagi. Selain itu, Uni Soviet juga memiliki akses yang luas terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakatnya. Beberapa universitas dan institusi pendidikan tinggi di Uni Soviet adalah yang terbesar di dunia. Dengan demikian, banyak siswa internasional juga datang ke Uni Soviet untuk mengejar pendidikan mereka, menciptakan lingkungan yang multikultural, dan meningkatkan pertukaran pengetahuan di antara berbagai negara. Namun, walaupun sistem pendidikan di Uni Soviet sangat dihargai, beberapa kritikus juga menunjukkan bahwa ada tekanan politik yang signifikan dalam sistem tersebut. Beberapa penekanan terhadap ideologi tertentu dan kurikulum yang tidak selalu independen secara akademik menjadi kritik terhadap pendekatan pendidikan Soviet. Uni Soviet memiliki sistem ekonomi yang terpusat dan dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Uni Soviet didasarkan pada ideologi komunisme yang dipimpin oleh Partai Komunis. Dalam sistem ini, negara memiliki kontrol penuh atas sumber daya alam, industri, dan produksi ekonomi lainnya. Salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Uni Soviet adalah kepemilikan kolektif atas alat produksi. Ini berarti bahwa semua sumber daya dan perusahaan besar dimiliki oleh negara atau dikendalikan oleh pemerintah melalui badan-badan negara, seperti Gosplan atau Badan Perencanaan Negara. Gosplan bertugas merencanakan dan mengatur semua aspek ekonomi, termasuk alokasi sumber daya, produksi, distribusi, dan harga. Sistem ini juga mencakup kepemilikan negara atas tanah dan pertanian. Sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh negara dan dioperasikan oleh kolektif pertanian negara atau koperasi pertanian. Petani tidak memiliki kepemilikan individual atas tanah mereka dan produksi pertanian mereka diarahkan dan diatur oleh pemerintah sesuai dengan rencana ekonomi yang ditetapkan. Pengambilan keputusan ekonomi sentralisasi sepenuhnya di tangan pemerintah pusat dengan partisipasi terbatas dari masyarakat atau sektor swasta. Perencanaan ekonomi dilakukan melalui serangkaian rencana 5 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana ini menentukan target dan sasaran untuk setiap sektor ekonomi, termasuk industri, pertanian, dan investasi. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dan redistribusi kekayaan dengan cara menghilangkan kepemilikan pribadi dan mengurangi kesenjangan antara kelas sosial. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini menghadapi banyak tantangan dan kelemahan. Salah satunya kurangnya insentif ekonomi untuk inovasi dan produktivitas, birokrasi yang berlebihan, dan kurangnya mekanisme pasar menyebabkan keterbatasan ekonomi dan stagnasi pertumbuhan dalam jangka panjang. Uni Soviet merupakan salah satu negara pemegang senjata nuklir terbesar di dunia. Pada puncak kekuasaannya, Uni Soviet memiliki jumlah senjata nuklir yang sangat besar dengan perkiraan sekitar 45.000 hingga 55.000 hulu ledak nuklir. Jumlah ini menjadikannya sebagai negara pemegang senjata nuklir terbesar di dunia pada saat itu. Uni Soviet mengembangkan program senjata nuklirnya sebagai bagian dari persaingan dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Negara ini berhasil menguji dan mengembangkan berbagai jenis senjata nuklir termasuk bom atom, bom hidrogen, dan rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir jarak jauh. Selama masa kekuasaannya, Uni Soviet juga membangun kompleks peluncuran rudal yang terdiri dari berbagai jenis fasilitas seperti kapal selam nuklir, rudal balistik darat, dan rudal balistik antar benua. Keberadaan nuklir Uni Soviet ini memberikan kekuatan strategis yang signifikan dan menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan internasional saat itu. Namun,
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara ini terpecah menjadi beberapa negara yang merdeka, termasuk Rusia. Sebagai penerus Uni Soviet, Rusia mewarisi warisan senjata nuklir yang besar. Meskipun jumlahnya telah berkurang melalui berbagai perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Amerika Serikat, Rusia tetap menjadi salah satu negara pemegang senjata nuklir terbesar di dunia hingga saat ini. Dan itulah fakta unik tentang negara Soviet yang harus kamu ketahui. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.